Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Ini yang ngomen siapa, Bu Roy? Baiklah, selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Bagaimana kegiatan? Bagaimana hari ini? Apakah Ananda sehat semua? Alhamdulillah sehat. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semua baik-baik saja ya, sehat semua. Untuk pertemuan kali ini, sebelum Ibu masuk kepada materi kita, Ibu akan mencek daftar hadir kita semua. Ketua kelas Cahyo, siapa yang tidak hadir hari ini, Cahyo? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti bersemangat untuk mendapatkan materi pagi hari ini ya. Baiklah Ananda, pagi hari ini materi yang akan Ibu berikan yaitu tentang KD berikutnya, yaitu KD 3.5, yaitu mengenai menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia terhadap Jepang. Sebelum Ibu lanjut untuk yang berikutnya, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, siapa lagi yang menduduki Indonesia, atau istilahnya boleh kita katakan, nah sekarang sebelum kita membahas siapa yang menduduki, Ananda tahu enggak apa perbedaan pendudukan dan penjajahan? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Sama mungkin, Bu, dengan penjajahan. Sama, yang lain, Miko? Sama, Bu, dengan penjajahan. Sama dengan Nepia. Ro'i? Taunya truk, Bu. Kalau penjajahan itu penguasaan wilayah ya, Bu ya. Nah ya, kalau pendudukan? Kalau pendudukan mungkin singgah sebentar aja, Ibu. Nah, kalau pendudukan lebih kepada pemerintahannya ya, kepada pemerintahannya. Sekarang kita lanjut. Ibu bertanya lagi, siapa yang tahu setelah Belanda masuk ke Indonesia melakukan yang namanya penjajahan, ya enggak, mengambil sumber daya alam bangsa Indonesia. Nah, siapa lagi yang datang ke Indonesia? Itu Jepang, Bu. Jepang. Benar. Sekarang kita akan membahas mengenai pendudukan Jepang di Indonesia dan respon bangsa Indonesia. Untuk indikator yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama menganalisis proses masuk pendudukan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, menganalisis organisasi-organisasi bentukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masa pendudukan Jepang. Tapi untuk pertemuan yang pertama ini, kita batasi indikator yang akan kita bahas yaitu tentang menganalisis proses masuk pendudukan Jepang ke Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini yaitu Ananda bisa menganalisis atau dapat menganalisis bagaimana latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia, dan bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap masuknya Jepang ke Indonesia. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, coba Ananda perhatikan, ini gambar apa? Lubang Jepang, Bu. Jepang tuh. Lubang Jepang. Di mana lubang Jepang ini? Ini salah satu peninggalan dari Jepang ya. Di mana tempatnya? Tinggi, Bu. Tinggi, Bu. Ya, benar. Ini di daerah kita ya, di Bukit Tinggi. Jadi kita walaupun kita bertamasya ke tempat yang lain, kita harus tahu juga bagaimana sejarah Indonesia. Ternyata di daerah kita juga ada yang namanya peninggalan dari Jepang. Nah, sekarang coba Anda perhatikan video berikut ini. Kantaiが見えます。電気、撃てよう。
Ananda memperhatikan video mengenai proses masuknya Jepang, apa yang dapat Ananda simpulkan dari video tersebut? Ada yang bisa menanggapi, Roi? Pengaboman. Itu pengaboman Pearl Harbor bukan, Bu? Ya, itu tentang bagaimana awalnya ya. Nah, itu dia Iya, Bu. tentang video. Bagus. Sekarang kita masuk lagi kepada diskusi kelompok. Di sini Ibu akan membagi kepada 4 kelompok. Model yang akan kita pakai di sini yaitu model project based learning. Ibu akan mengambil di sini produk. Ibu menuntut kepada Ananda semua menghasilkan produk. Produk di sini yaitu seperti infografis. Ananda semua bisa nggak tentang Canva? Bisa membuat materi? Bisa? Bagus. Bisa, Bu. Sekarang Ibu bagi dulu apa-apa pokok bahasan yang akan Ananda diskusikan. Untuk kelompok yang pertama, Ibu akan mengambil di sini materi kita, tujuannya ya, capaian kita untuk hari ini adalah mengenai proses masuknya Jepang. Bagaimana latar belakangnya, bagaimana sambutannya terhadap rakyat Indonesia terhadap Jepang. Untuk yang kelompok pertama, masalah yang harus Ananda selesaikan atau produk yang harus Ananda selesaikan di sini adalah yang pertama masalahnya kedatangan Jepang ke Indonesia yang kita ketahui dia disambut baik oleh rakyat Indonesia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kedatangan Belanda ke Indonesia. Coba kemukakan alasan rakyat Indonesia menerima Jepang dengan sukacita. Ini adalah bentuk pertanyaannya yang harus Ananda selesaikan. Berarti di sini Ananda mengambil produknya apakah mulailah Ananda membahas dari latar belakang kedatangan Jepang. Kenapa bisa dia diterima dengan sukacita? Kelompok 2 pembahasannya nanti mengenai Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun, akan tetapi pendudukan Jepang yang hanya 3,5 tahun mampu menorehkan penderitaan yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia. Berikanlah ulasan terhadap pernyataan ini. Di sini kita akan mencari sumbernya ya, literaturnya mengenai proses masuknya Jepang di sini ya. Nah, kalau yang pertama dari latar belakangnya. Terus lanjut lagi yang ketiga, kita masalah atau tujuan yang harus kita capai, masalahnya yang harus Ananda selesaikan di sini. Keberhasilan Jepang menghancurkan Pearl Harbor menambah semangat dan kepercayaan diri Jepang untuk menguasai wilayah Asia Pasifik. Angkatan laut bergerak dari Pulau Hawaii, Mindanao, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Papua. Berikanlah alasan kenapa Jepang mendarat pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur, bukan di daerah Indonesia lainnya. Nah, di sini masih proses. Kenapa tidak di daerah Jawa dia yang mana notabene di sini kan Belanda berpusat di Jawa ya pada saat itu penjajahan. Kenapa enggak di Jawa dia pertama kali dia masuk? Kenapa harus ke daerah Tarakan? Untuk untuk kelompok 4 ya Cahyo, ada pertanyaan? Lanjut lagi, untuk kelompok 4 masalah yang harus Anda analisa yaitu pada awal kedatangannya ke Indonesia, Jepang berusaha menguasai daerah-daerah yang memiliki kekayaan minyak bumi. Berikanlah alasan kenapa Jepang menduduki Indonesia ini lebih menguasai pangkalan minyak bumi dibandingkan dengan rempah-rempah yang kita ketahui kan kalau Belanda masuk ke Indonesia dia ingin menguasai atau mencari apa Ananda? Rempah-rempah, Bu. Ah ya, dia ingin menguasai rempah-rempah. Kenapa Jepang berbeda dengan Belanda? Nah, sekarang untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 pembahasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, kelompok 1 yaitu Nepia, Nora, dan Rika. Kelompok 2, Roi, Metra, dan Jenny. Kelompok 3, Mela, Miko, dan Jesni. Kelompok 4, Cahyo, dan Rudi. Ya, Pak. Ya, Bu. Masing-masing kelompok menghasilkan satu produk. Di sini kita, Ibu tidak memusatkan harus yang namanya infografis, tapi nah yang namanya sekarang Ananda lebih canggih daripada apa ya? Bisa semuanya gitu. Infografis misalnya kalau Ananda bisa menggunakan HP Ananda semua untuk belajar, bukan lagi untuk main game online. Nah, kelompok 1 Nepia, Nora, dan Rika, apakah bisa Ananda membuat infografisnya, Nah? Bisa, Bu. Bisa, bagus. Bagus ya. Lanjut kelompok 2, Roi, Metra, dan Jenny. Apakah bisa Ananda menghasilkan produknya nanti
penjelasan dari masalah ini menggunakan infografis atau Ananda bisa memakai atau menghasilkan produk yang lain. Pokoknya di sini tujuannya adalah menyelesaikan satu masalah. Bisa, nak? Insya Allah, Bu. Nah, pintar, berarti masih bisa ya. Lanjut kelompok Insya 3, Allah. Mela, Miko, dan Jess. Nih, bagaimana? Tadi Miko katanya nggak Kami- bisa. Kami Coba PPT tanya teman. aja, Bu. PPT, boleh. PPT ya. Kelompok 4, Cahyo dan Rudi, bagaimana? Cahyo bisa infografis atau PPT sama dengan kelompok Miko, atau menggunakan kertas karton juga boleh. Saya mau buat video reality, Bu. Nah, boleh. Ayo karton Itu aja lah, lebih- Bu. Boleh, itu lebih bagus ya Cahyo. Sekarang silahkan Ananda ke tempat kelompoknya masing-masing. Ananda bahas masalah yang sudah Ibu berikan tadi, Ananda selesaikan dengan bahan Bu, ajar yang Rudi. sudah Ibu berikan. Nah, sekarang lanjut. Ananda sudah duduk di perkelompok, silakan Ananda diskusikan. Di sini yang perlu Ananda diskusikan untuk produk. Yang pertama, Ananda harus menyusun dulu apa-apa yang harus Ananda lakukan. Nah, menyusun jadwalnya. Kalau di sini kan untuk pertemuan pertama ini Ananda tidak langsung menghasilkan, nanti di pertemuan kedua baru Ananda mempresentasikan produk yang Ananda hasilkan tadi. Jadi silakan duduk ke tempat atau mencari kelompoknya masing-masing. Baik, kelompok 1 berarti sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Dah, Bu. Wes, Bu. Kelompok 1 apakah ada kendala? Nah, di sini nanti ada pembagian di sini. Apakah ada kendala? Silakan nanti Ananda diskusikan ya, apa kendala? Adakah kendala dari kelompok 1 tentang produk yang akan Ananda hasilkan? Nah, Nepia, Nora, Belum, Bu, Ika? sedang mengerjakannya, Bu. Nah, ya, berarti masih mengerjakan ya, berarti tidak ada kendala ya, Nak? Kelompok Tidak ada, 2, Bu. kelompok 2, Roi, Metra, Ya, Bu. Ya. bekerja sama Kami ya, akan Metra? bikin. Iya, kami akan bikin apa? ROI itu awas nanti kalau nggak bisa bikin. Kami mau bikin apa, Bu? Ya. Apa namanya itu? Pop up ya, Bu? Pautun ya. Pop up. Pop up, itu loh, Bu. boleh, bagus. Buku yang kalau dikembang bisa bergerak. Bagus, itu. bagus. Nah, Ya, ya, awas nanti kalau si ROI nggak Mantap, bisa. Isra. Nah, di itu situ punya tuh, Bu. nanti Metra kalau bukan bikin pop up itu nanti bikin gambar-gambarnya ya yang menarik. Misalnya boleh Metra bandingkan dengan pada masa Belanda masuk ke Indonesia, bagaimana gambarnya nanti pada saat Jepang masuk di situ kan boleh nampak di situ ya, Nak. Kita lanjut Ya. kelompok 3 ada permasalahan, Nak. Mela, Miko, Jesni. Aman, Bu, aman. Bagus. Kelompok 4 Cahyo dan Rudi aman ya. Bu Aman. rasa Cahyo dan Rudi aman juga. Nah, Man, sekarang saya nanti terlambat nggak apa-apa ya, Bu, ngumpulin tugasnya. nah, itu lagi. Sekarang untuk pengumpulan tugas. Kelompok sudah. Untuk pengumpulan tugas, kita harus konsekuen. Berarti kalau sekarang Ananda menyusun jadwalnya, di mana Ananda bikinnya, bagaimana caranya, Ananda sudah dapat menjawab pertanyaannya. Tugas ini Ibu berikan atau jadwalnya besok harus selesai atau pertemuan berikutnya. Ananda harus bisa mempresentasikan hasil dari produk Ananda sendiri ya. Anda per kelompok yang tidak mengumpulkan produk berarti Ananda tidak siap dan ada resikonya nanti. Berarti siap kalau resikonya, kalau di sini sanksinya Ibu kasih ya. Langsung aja Ibu kasih sanksi supaya lebih cepat bekerjanya. Sanksinya yang tidak membuat produk minggu depan berarti Ananda harus membuat 3 kali lipat dari tugas kelompoknya. Ya, bisa memahami Ananda? Capek dong, Bu. Karena kalau nggak mau capek, makanya kita harus mengerjakan tugas tepat waktu ya, Roi. Ya, Bu. Nah, Siap, baik. Bu. Nanti kalau yang paling duluan ngumpul kasih hadiah ya, Bu. Ya itu tuh tentu. Kalau yang paling dulu ngumpulkan, yang paling inovatif nanti hasilnya atau produknya itu akan mendapatkan nilai atau nanti ada juga Ibu kasih reward. Sekarang Ayo. Ananda sudah mengerjakan tugasnya, sudah mendiskusikan. Sekarang Ananda dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi bisa enggak Ananda simpulkan bagaimana kedatangan Jepang ke Indonesia ini? Coba
Awalnya Nora? dari peristiwa Pearl Harbor ya, Bu. Ya. Nah, Terus? kemudian melancarkan Jepang untuk masuk ke wilayah Indonesia. Yang Ya. pertama kali ditarakan gitu ya, Bu. Ya. Ya. Habis itu apa, Bu? Ya. Ya, yang lain? Ada lagi tanggapan yang lain? Saya, Bu. Metra, ya Metra. Bagaimana proses kedatangan Jepang? Kenapa? Nanti tadi kan ada itu videonya bagaimana prosesnya kedatangan Jepang ke Indonesia. Coba Metra Iya, simpulkan. Bu. Adanya ramalan Jayabaya, Bu, yang di daerah Jawa yang mempercayai akan datang Ratu Adil yang akan membawa perubahan ke Indonesia. Makanya ketika Jepang masuk, itu rakyat Indonesia menerima dengan rasa suka. Karena orang merasa kalau Jepang akan membawa perubahan yang sangat dahsyat untuk Indonesia. Nah, bagus. Bentar ya Metra. Itu dia. Jadi ada salah satu ramalan latar belakangnya, salah satunya itu bagaimana Jepang itu diterima dengan sukacita, yaitu adanya salah satu ramalan Jayabaya yang mengatakan akan ada yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Nah, itu pokok bahasan yang kita bahas sekarang. Tugasnya minggu depan bisa dipahami ya Ananda, produknya dibawa minggu depan, Ibu akan menilai dan Ananda akan mempresentasikan produknya minggu depan, ya. Ya, sudah. Sekarang silahkan nanti mau pulang sekolah, Ananda mau kerjakan di rumah siapa, silahkan, yang penting tugasnya selesai tepat waktu minggu depan. Nah, Bu. Baiklah, sampai di situ dulu pembahasan kita mengenai proses masuknya pendudukan Jepang ke Indonesia. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk berdoa. Cahyo. Ya, baiklah, untuk menutup kegiatan, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.